Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sudah makan? Tapi nasi kotak tadi sudah dibagi. Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah jumpa jodoh yang baik. Banyak yang belum nikah. Semua kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Apapun yang terjadi hidup ini kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Acara yang ditaja, direncanakan, dipikirkan, diprogramkan, dipersiapkan begitu lama. Di mana-mana saya tausiah, biasanya panitia menyiapkannya sebulan 2 bulan. Ini 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli katun. Sudah lama saya tausiah, baru ini pakai baju baru 5 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Lampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Kalau Tuhan menangkap ikan di kali, jangan lupa bawa peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Amin semua katanya. Hadir juga bersama kita forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Hadir bersama kita di tengah kesibukannya Bapak anggota DPRD. Mudah-mudahan melanjutkan menyampaikan aspirasi masyarakat di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Bapak Camat, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bil khusus terkhusus adalah Bapak Kepala Desa, Pak Lurah apa Pak Kades? Bapak Kepala, saya tahu cuma pura-pura nanya. Bapak Kades Negara Tulang Bawang. Saya sudah lama tausiah, baru ini ada negara di dalam negara. Negara Tulang Bawang dan dipimpin oleh Presiden Amerika, John Kennedy SE. Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, ternyata kalau habis makan pindang lancar bahasa Inggris kita. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama adalah doa. Beliau diberi nama seorang pemimpin dan betul-betul jadi pemimpin. Seorang ibu yang sudah melahirkan, membesarkan, mendoakan. Sampai hari ini beliau mendoakan anaknya dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan ibunda panjang umur, sehat badan. Beruntung Pak Kades, Pak John Kennedy SE masih punya ibu. Dan semua yang punya ibu mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Bagi yang ibunya, yang ayahnya sudah meninggal dunia, kita kirimkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak kita pun nanti juga berbakti kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi siang acara tablik akbar, pentasnya bergoyang di atas karena orang terlalu banyak. Maka dikhawatirkan itu terjadi juga di negara Tulang Bawang. Maka dipesankan jangan naik ke atas pentas ramai-ramai. Setelah sampai di sini, ternyata seramai apapun kita di sini nggak pengaruh, karena pentasnya beton. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang saya banyak dapat kejutan-kejutan. Ustaz Somad hati-hati, nanti goncang-goncang itu pentasnya. Ternyata pentasnya beton. Ustaz Somad nanti malam kita itu berada di tempat orang buang kotoran. Ternyata di taman yang begitu indah.
lampu-lampunya. Malam ini tanpa bintang, karena bintang sudah turun semua ke bumi. Buminya subur. Di mana-mana tausiah kadang disiram pasir itu karena bekas air hujan. Tapi kita malam ini lantainya ini sudah nyaris keramik. Tanahnya subur. Dari mana Ustaz tahu tanahnya subur? Buah kelapanya lebat. Tengok ke belakang, lebat sekali. Mudah-mudahan yang sudah memberikan tetes peluh, keringat, air mata, dana, nasi kotak, semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balas. Siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, berikan balasan. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, doakan mereka. Doanya diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Ya Allah, berikan balasan terbaik untuk saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini acara kita adalah tabligh akbar halal bi halal. Gambar bupati, wakil bupati, kecil-kecil semua. Yang paling besar gambar Ustaz Somad. Karena Ustaznya kecil, dibuat gambarnya besar. Begitulah panitia mau membesarkan hati Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan panitianya nggak kena marah sama Pak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, halal bihalal itu intinya 3. Berapa? 3. Yang pertama minta maaf, yang kedua kasih maaf. Yang mana dulu kita bahas? Minta maaf atau kasih maaf? Minta maaf. Kok minta maaf ya? Oke. Kamu sudah minta maaf atau belum? Misal. Selama menyampaikan tausiah, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi Bapak Ibu mendengarkannya di Instagram, di YouTube, di TikTok, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maka saya Abdul Somad mengangkat 10 jari 11 dengan kepala, meminta maaf. Maukah masyarakat negara tulang bawang memaafkan saya? Selesai hal jalan. Sombong, angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih senior, lalu tidak mau minta maaf. Akhirnya di akhirat akan mencari tetangga, kawan, sahabat. Jangankan di akhirat, jangankan di padang mahsyar, di padang panjang pun payah kita jumpa. Maka jangan sampai sombong, aku tidak mau minta maaf. Kalau saya nanya, gak usah dijawab, karena tidak semua pertanyaan perlu jawaban. Sudahkah istri minta maaf sama suami? Gak usah dijawab. Oh, mentang-mentang laki-laki kepala rumah tangga, sudahkah suami minta maaf sama istri? Istrinya ngaku belum. Kita ini laki-laki, Pak. Kita ini kepala rumah tangga. Kita ini punya power, kekuatan. Kita ini punya superior. Kita laki-laki yang gagah perkasa, pantang minta maaf pada perempuan. Betul? Betul katanya. Ini nampaknya kena jebakan Batman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Tidak. Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi berkata, "Man kuntu jalatu lahu zahran." Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ketika aku memukul cambuk kuda, ada orang di seberang sana kena cambuk, dia belum minta balas. Hari ini aku minta, siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, hadza zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Tidak bisa sholat sunat taubat, minta ampun kepada Allah karena dosa kepada jiran tetangga. Bapak yang pernah menyakiti hati istri, bapak yang pernah menganiaya istrinya, pergi kondangan, wajahnya belang, sebelah hijau sebelah biru. Nggak bisa nangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku kepada istriku. Bisa? Nggak bisa. Mesti minta maaf kepada manusia. Kadang laki-laki ini berat minta maaf. Betul Pak? Kalau berat minta maaf pakai ngomong, minta maaf pakai WhatsApp. Hai sayang. Kalau dia bukan suamimu, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan abangmu, dia bukan kakakmu, dia bukan kakekmu, dan dia bilang hai sayang, yakinlah 100% dia buaya darat. Tapi kalau suami mengatakan hai sayang, buah hatiku, belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, kasih 100. Maukah engkau memaafkan silap dan salahku?
Ibu pasti semua mengatakan, hati kami lapang dan kami memberikan maaf. Jangankan maaf, surat tanah ambil semua. Betul, Bu? Betul kata mereka. Ambil semua surat tanah ini, Bang. Kebetulan istrinya kerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jangankan sekedar maaf, semua surat tanah yang dilaci ini ambil. Surat tanah siapa? Enggak tahu. Istri itu tidak minta apa-apa. Yang dia minta adalah kebesaran hati dan jiwa, mengakui kesilapan dan kesalahan. Saya ustadz, saya guru, tapi di rumah saya tetaplah seorang suami, saya tetaplah seorang ayah yang mungkin silap dan salah. Tapi saya berat untuk mengucapkan di lidah saya minta maaf. Maka saya kirim kata-kata, saya tulis di handphone, lalu dibalasnya, aku sudah memaafkanmu, my dear. Itu kan cuma caranya saja. Ada yang caranya pakai tulisan, ada yang caranya pakai lisan. Yang penting minta maaf. Saya tidak mau ngetes Bapak satu-satu. Saya tidak mau mempermalukan Bapak di depan orang banyak. Saya juga tidak mau mempermalukan Ibu di depan orang banyak. Yang sudah minta maaf, alhamdulillah. Yang belum minta maaf, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak mau juga minta maaf, inna mati. Setelah Nabi minta maaf tentang pundak yang tercambuk, yang kedua, apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, siapa yang pernah tersinggung, siapa yang pernah tersakiti, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Nabi minta maaf karena lisan yang kasar. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari, besti? Mudah-mudahan hati ibu yang pernah hancur berkeping bak kaca jatuh ke batu bisa direkat kembali menjadi bunga-bunga yang indah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. 4. Pertama, minta lapang dada sebelum minta maaf. Ya Allah, aku mau minta maaf kepada Pak Kades, kepada Pak Camat, kepada Pak Bupati, kepada Pak Kapolsek, kepada ketua, kepada masyarakat, kepada alim ulama. Lapangkan dadaku, Rabbi syrahli sadri, mudahkan urusanku, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan ngomongku. Jangan sampai nanti di depan dia ngomong begini, Pak, atau begini, begitu selesai. Apa yang kau omongkan ini? Mutar 7 kali putaran macam tawaf, enggak selesai-selesai. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Mudah-mudahan kita semua, ini berapa menit saya ngomong ini, yang saya sampaikan ini mudah dipahami kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian yang ketiga, yang pertama Nabi minta maaf pundak, yang kedua Nabi minta maaf hati, yang ketiga Nabi nanya, siapa yang uangnya pernah aku pakai lalu lupa membayar? Ketika Nabi minta tuntut pundak, nggak ada yang nuntut, semua memaafkan. Ketika Nabi menuntut hati, perasaan, nggak ada yang nuntut, semua memaafkan. Tapi begitu Nabi nanya, siapa yang uangnya terpakai, langsung berdiri sahabat Nabi mengaku, innalaka alayya salasata rahim, engkau pakai uang saya 3 dirham. Apa maknanya? Kulit sakit bisa dimaafkan, hati sakit bisa dimaafkan, duit terpakai berat, bro. Kulit sakit, ku maafkan. Hati sakit, ku maafkan. Tapi duit terpakai, balikkan. Jangan pinjamkan uang kepada kawan. Kenapa? Nanti kehilangan 2. Hilang duit, hilang kawan. Betul? Pada ngaku semua. Dalam Islam, pinjam-meminjam boleh apa enggak boleh? Boleh. Ayat paling panjang dalam Quran bukan puasa. Ayat paling panjang dalam Quran bukan sholat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Isinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu. Pak John Kennedy, ya Ustaz Somad, saya pinjam duit Bapak 10 juta ya. Ya. Karena kita udah kenal baik, perlu ditulis atau tidak? Wajib ditulis. Walaupun Ustaz Somad yang minjam, wajib ditulis. Panggil penulis, panggil 2 saksi laki-laki. Begitu dalam Al-Quran. Tulis, Ustaz bayarnya kapan? Tanggal 1 Mei. Tahunnya? Maybe yes, maybe no.
Nggak bisa. Mesti jelas tahunnya Ustaz. Pak John Kennedy, saya pinjam 10 juta, nanti saya bayar 1 Mei 2025. Berapa hari lagi? Sedikit kali ini waktunya lagi. Begitu sampai 1 Mei, apakah ditagih atau didiamkan? Wajib Pak John Kennedy menagih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. 1 Mei sudah tiba. Lalu kemudian saya mengatakan, mohon maaf Pak John Kennedy, duit saya belum ada. Lalu solusinya adalah fanaziratun ila maisarah fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, kalau dia dalam kesempitan, kalau dia dalam kepayahan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Gimana Ustaz Somad? Ada duit 10 juta? Mohon maaf Pak John Kennedy, 1 Mei belum bisa. Oke, saya tambah 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus bayar. Jangan sampai 17 Agustus. Ku tembak macam menembak Belanda. Oke, 1 Agustus. 1 Agustus, apakah ditagih lagi atau diam? Tagih lagi. Begitu ditagih 1 Agustus, gimana Ustaz? Mohon maaf Pak, ini ada duit 10 juta, tapi sudah kami pakai untuk panjat pinang. Lambaikan semua tangan ke atas drone. Agak setengah jam lah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang handphonenya ada lampunya, ada flashnya, bisa dihidupkan. Yang nggak ada jangan dipaksa, memang nggak hidup. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustadz tiba-tiba ceramahnya berhenti pakai sholawat? Supaya drone bisa merekam, nanti tolong kirimkan ke tim media, kita mau upload di TikTok. Supaya orang melihat, ini di mana, ini lampunya kelap-kelip. Itu adalah sholawat di negara tulang bawang. Allahu Akbar. Balik ke cerita Pak John Kennedy nagih utang. Nggak bisa dibayar 1 Mei, tambah waktu. Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus ditagih, nggak juga bisa. Kata Pak John Kennedy, nampaknya Pak Ustadz Somad, lebih banyak bensin saya habis daripada duit yang ditagih. Daripada nanti saya datang lagi, naik semuanya. Darah tinggi naik, asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, diabetes meletus naik. Wa fa anta saddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Ayat itu yang bacakan bukan saya. Ketika Pak John Kennedy datang nagih utang, kapan Ustaz bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik Pak John Kennedy. Apa kata Pak John Kennedy? Ayat itu ayat saya Ustaz Somad. Ayat itu ditujukan kepada yang memberi pinjaman. Makanya kalau nggak yakin betul dia bayar, jangan kasih. Kenapa? Duit hilang, persahabatan melayang. Bukannya nambah kawan, malah menjadi musuh. Bisa saya pinjam 10 juta, aku nggak ada uang 10 juta. Kalaupun ada nggak aku kasih ke kamu. Kenapa? Sudah kulihat wajah penipu. Ambillah ini ada 50.000, nggak usah dibayar, untuk ongkos pulang, jangan datang lagi. Lebih baik pahit-pahit di awal daripada manis, ujungnya kena diabetes. Betul? Setuju? Menjaga persatuan. Jangan sampai gara-gara sakit kulit, sakit hati, sakit duit, gara-gara pinjaman, nggak sholat ke masjid. Kamu kok nggak pernah sholat ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid, tapi udah 3 kali pas Maulid Nabi, pas Isra Mi'raj, pas nuzul Quran, ngelihat muka dia nggak jadi, pulang ke rumah, mau muntah aku dengan muka. Kemarin waktu Ustaz Somad datang di Tanah Lapang, kamu datang nggak? Aku sudah datang. Begitu aku duduk, kebetulan itu ada tirai warna hijau waktu itu. Aku sudah nyaman. Pas tirai ditarik, nampak mukanya, aku langsung pulang. Daripada aku muntah di depan Ustaz Somad. Rusak hubungan.
Tapi alhamdulillah malam ini semuanya hadir dan semua senyumnya merekah, ketawanya lepas. Itu menunjukkan bahwa masyarakat negara Tulang Bawang nggak punya hutang. Inilah satu-satunya negara yang nggak punya hutang luar negeri. Ustaz tahu dari mana masyarakat Tulang Bawang ini nggak punya hutang? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau ada hutang itu nggak bisa senyum lepas. Kalaupun senyum tertahan. Mudah-mudahan yang ada hutang segera dilunaskan Allah. Banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi dan rasul, tetap mau minta maaf. Apalagi kita, nabi yang dijamin masuk surga, minta maaf. Ini STJ, status tak jelas. Sombongnya minta ampun. Nabi yang sholat, ayatnya panjang, kakinya sampai bengkak, minta maaf. Ini sholat. Orang yang sholat terlalu cepat, itu bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Maliki, bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Minta maaf. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini bukan cuma pandai ngomong, tapi punya kebesaran hati untuk minta maaf. Mari kita lembutkan hati kita dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, hati saya keras Pak Ustaz. Gimana melembutkannya? Lembutkan dengan sodako. Datang seorang laki-laki mengadu ke Nabi an qaswatal qalbi, hatinya keras. Bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Melembutkan hati dengan banyak bersolawat. Makanya tadi kita bersolawat. Maksudnya melembutkan hati kalau dengan lidah solawat, melembutkan hati kalau dengan uang dua-duanya betul. Nanti kalau ada yang bilang sholat, kenapa Ustaz Somad dari tadi megang kepala? Pecinya kebesaran. Sebetulnya peci ini aslinya dulu nomor 8, kepala saya nomor 8, tapi karena sudah 5 tahun bertambah. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak saya jelaskan begini, yang namanya manusia kan curiga. Bisa terpegang, ini kayaknya Ustaz ini bekutu. Makanya kalau kita punya sesuatu, kita jelaskan. Kita bertamu ke rumah orang, wajahnya nggak ada senyum, kita jelaskan supaya orang jangan berprasangka. Itu sombong sekali dia, mentang-mentang rumahnya bagus, mentang-mentang rumahnya hebat, mentang-mentang duitnya banyak, sombong. Padahal sebetulnya dia bukan sombong. Dia nggak senyum itu bukan sombong, dia sakit, udah sebulan nggak bisa kentut. Makanya mukanya. Saya pernah ke rumah sakit, ada pasien, teman, sahabat, sama-sama ngajar di kampus. Saya tanya, kamu sakit apa? Sakit apa? Kakinya sehat, badannya sehat, gak ada kurang satu apa. Sakit apa? Saya bilang. Pas tamu semua sudah pulang bisik, aku sebulan gak bisa kentut. Makanya selagi masih bisa kentut, kentutlah. Gak usah pikirkan orang, keluarkan aja. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, TK Mahkota Putri, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya taman apa sekolah? Ada TK, ada tiang gawang, futsal, ada tempat jualan, ada yang lari. Ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat. Dulu mungkin tempatnya kotor, tidak baik. Ternyata setelah diperbaiki, bisa bersih. Makanya nanti selesai acara, sampah-sampahnya buang di tempat sampah. Jangan kotori taman kita yang sudah cantik ini. Bisa Bapak Ibu? Jangan sampai nanti selesai acara ditanya, gimana kemarin Ustaz Somad di negara Tulang Bawang? Sampahnya.
Maka kita jaga ini nama baik ini. Mudah-mudahan kita semua orang yang disiplin dan bersih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Islam datang, menjaga kebersihan, matanya bersih, hatinya bersih. Saya yakin dan percaya ini masyarakat negara tulang bawang ini hatinya bersih semua. Dari mana Ustaz tahu mereka hatinya bersih? Ustaz Somad disediakan tempat yang tinggi, pentasnya permanen gak goyang, karpetnya 2 lapis, disediakan kursi raja-raja. Saya diminta duduk di atas. Ustaz Somad gak boleh duduk di bawah, naik ke atas. Saya udah mau naik ke atas tadi. Saya khawatir kalau saya duduk di atas, semua di bawah, Pak TNI di bawah, Polri di bawah, ulama di bawah, saya sendiri di atas. Nanti lama-lama difoto orang, dibuatnya di caption, diuploadnya di Instagram. Walid. Ustaz Somad, ini begini cara kami memuliakan Ustaz Somad. Saya berterima kasih kepada panitia, tapi saya merasa kalau ceramah di mana-mana saya berdiri. Nanti kenapa Ustaz Somad ceramah berdiri? Karena kalau saya ceramah berdiri, itu nanti kalau setiap udah pas 1 jam, terasa ada semut yang naik ke atas. Nah, tapi kalau saya duduk nanti saya bisa lama ceramahnya. Jadi saya mohon maaf, beribu maaf, bukan menyepelekan panitia. Maukah Bapak Ibu panitia memaafkan saya? Ini kita ini kayaknya pakai kelas-kelas ini ya. Ada kelas VIP, itu nggak terlalu tinggi. Ini VIP sayap kanan, ini VIP sayap kiri. Ada yang kelas VVIP, very very important person di atas. Ini ada yang kelas ekonomi. Yang bawah. Ini hanya kelas pandang.